وبركاته. أحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, inilah jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan ngaji fikih kita. Sebelumnya kita buka dengan kirim Al-Fatihah untuk guru-guru kita. Ya hadratin bil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita melanjutkan pembahasan tentang hadas kecil, yaitu hal-hal atau perkara-perkara yang membatalkan wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kemarin sudah pertama. Yang kedua, zawalu aqlin, hilangnya akal. Ay tamyizin, maksudnya hilangnya kesadaran, hilangnya kesadaran. Wa sa'un kana dzalika, baik hilang akal itu binaumin sebab tidur, au jununin atau sebab gila, au igma'in atau pingsan, au maradin atau sakit, au sukrin atau mabuk, au syurbi dawain li hajatin atau minum obat karena hajat, au ghairiha atau semacamnya. Lil khabari sahih, karena ada dalilnya adalah hadis sahih, al-ainani wika usahi, kedua mata ini adalah talinya. Wika itu artinya tali. Biasanya kalau ada uncang, kalau biasanya kantong dari kain kemudian diikat dengan tali, itu namanya wika. As-sahi itu artinya dubur. Faman nama, barang siapa yang tertidur, falyatawaddo, maka hendaknya berwudu. Ini di sebagian kitab ada yang membedakan antara hilang akal kemudian dengan tidur, sehingga jumlah hadas kecil itu ada 5. Jadi yang pertama kemarin keluarnya sesuatu dari 2 jalan, nah, kemudian yang kedua hilang akal, terus tidur. Jadi tidur itu dijadikan tersendiri. Kemudian setelah itu bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Kemudian yang kelima, menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan. Nah, di sini tidur dengan hilang akal pokoknya digabungkan jadi satu semua. Pokoknya setiap orang yang hilang akal, hilang kesadaran, keadaan gila, pingsan atau apapun itu, maka nanti wudunya batal. Wa kharaja bi zawalil aqli an-nu'as, maka dikeluarkan dari kategori hilang akal an-nu'asu, ngantuk, wa awailu nashwatis sukri, dan permulaan mabuk. Jadi orang kalau masih ngantuk itu apakah sudah hilang sudah batal wudunya? Belum, karena belum hilang akal. Biasanya ngantuk itu masih sedikit sadar dengan sekitarnya. Begitu juga dengan orang mabuk kemudian belum sempurna mabuknya, baru setengah-setengah lah, baru permulaannya, itu juga belum batal. Fala naqdha bihima li baqa'i naw'in min at-tamyiz ma'ahuma, maka wudunya tidak batal karena masih ada tamyiz. Tamyiz itu masih bisa membedakan ini suara burung, ini suara orang, suara kucing, itu namanya tamyiz. Wa min alamatin nu'as, di antara tanda-tanda ngantuk, sama'u kalamil hadirin wa illam yafhamhu, di antara tanda-tanda ngantuk adalah mendengar pembicaraan orang di sekitarnya walaupun dia nggak ngerti. Walaupun nggak paham apa pembicaraan orang di sekitar, tapi kalau tahu ada orang-orang ngobrol, itu tandanya belum tidur. Wa min alamatin naumi, di antara tandanya tidur, ar-ru'ya adalah mimpi.
Wa istathna min dzalika naumu qa'idin, dan juga dikecualikan dari semua tadi naumu qa'idin, tidurnya orang yang duduk, mumakkinin maq'adahu, yang menetapi tempat duduknya. Maksudnya dia tidak pergi dari tempat duduknya. Pantatnya itu apa namanya, tetap di tempat duduknya, itu terkecualikan. Ai al-yaihi, maksudnya ya pantatnya itu, min maqarrihi, dari tempat dia berdiam, min ardin au ghairiha, baik di lantai ataupun di kursi, sama saja. Ai fala naqda bidzalika, maka tidak batal wuduknya dengan sebab tidur seperti itu. Tidurnya orang duduk yang pantatnya tidak terangkat dari tempat duduknya. Wa ini istanada li syai'in, walaupun dia bersandar kepada sesuatu. Bihaitsu law zala anhu la saqata, yang mana sekiranya sandaran itu dihilangkan, sandaran itu enggak ada, dia mesti jatuh. Walaupun dia bersandar apa namanya kepada tiang, sandar kepada kursi, pokoknya kalau tidurnya masih duduk, bahasanya itu pantatnya masih tertutup sebab dia duduk itu, maka tidak batal. Au ihtaba, ataupun dia duduknya ihtiba. Duduk ihtiba itu begini, maaf. Duduk ihtiba itu begini duduknya. Biasanya kadang orang Arab dia malah punya apa kayak sarung gitu, kayak sabuknya itu. Nah, sabuk entah apa, kadang-kadang itu memang dijual. Kadang pakai sorban diikat begini, jadi sandaran begini. Nah, itu namanya duduk ihtiba. Au ihtaba, atau seorang duduk ihtiba, walaysa baina maq'adihi wa maqarrihi tajafin, dan antara duduknya dia dengan apa namanya bawahnya itu tidak ada tajafi, tidak ada renggang. Maksudnya pantatnya masih tertutup. Maka itu juga tidak batal. Wa dzalika li khabari Anas, dalilnya kenapa kok itu enggak batal, ada hadis yang menceritakan karena ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yanamuna, mereka pada tidur, tsumma yusallun, kemudian mereka salat, wala yatawaddaun, dan mereka tidak wudu, rawahu Muslim. Wa fi riwayatin Abi Dawud, dalam riwayat Abu Dawud, kanu yang tadhiruna al-isya, mereka itu menunggu salat isya. Ayyanamuna jalisin, maksudnya mereka tidur dalam kondisi duduk, hatta takhfiqa ru'usuhum, sehingga apa namanya kepala-kepala mereka itu tertunduk, maksudnya goyang-goyang. Tsumma yusalluna wala yatawaddaun, kemudian mereka salat dan tidak wudu. Memang kadang-kadang Nabi itu apa namanya munculnya lama sekali. Sudah adzan Isya, tapi wudunya lama sekali. Kemudian sahabat nunggu sampai ngantuk-ngantuk. Nah, begitu Nabi muncul, baru diiqomahi, baru kemudian mereka langsung langsung sholat tanpa wudu lagi. Padahal mereka udah tidur sampai kepalanya apa namanya tertunduk, sampai nempel ke dada, dagunya nempel ke dada. Itu dalilnya dari para ulama bahwa tidurnya orang duduk tidak membatalkan wudu. Wal ihtiba, duduk ihtiba itu ayyajlisa, seseorang duduk dhamman dhahrahu, dengan mengumpulkan punggungnya, wasaqaihi, punggung itu, wasaqaihi, dan kedua betisnya, biimamatin, dengan sebuah sorban, atau ghairiha, atau semacamnya. Itu seperti tadi itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, massu farjil adami, menyentuh farji atau kubul duburnya anak Adam, manusia lah gitu ya, au mahalli qat'ihi, atau tempat terputusnya. Tempat terputusnya, misalkan maaf itu jalan depan keputus, nah kemudian dipegang tempatnya itu, nah itu membatalkan. Ai mahalli jabbihi, maksudnya tempat setelah terputus tempatnya, bi batinil kaffi, dengan batinil kaf. Ini
telapak tangan, bagian batin, bagian dalam itu yang putih. Walau limayyitin, walaupun miliknya mayit. Au saghirin, atau anak kecil. Nah, misalnya kita nyobain anak, nah itu batal wudunya. Sawa'un kana min nafsihi au ghairihi, baik miliknya sendiri atau milik orang lain. Amdan au sahwan, sengaja atau lupa. Kubulan au duburon, baik kubul ataupun dubur. Muttasilan, nyambung, au munfasilan, atau terputus. Walaupun sudah terputus, itu masih ada setrumnya, itu masih bisa membatalkan wudu. Allahu akbar. Amma hiya, bisyarti kaunihi yusamma farjan, pokoknya masih disebut sebagai farji. Jadi kalau cuman sudah serpihan begitu, nah itu sudah enggak. Ma'adal kulfata, kecuali kulfah. Kulfah itu kulit yang dipotong ketika sunat, itu namanya kulfah. Nah, kalau itu enggak membatalkan. Kalau yang itu tidak membatalkan. Ya, kulub. Amma hiya fayantaqidul wudu. Oh enggak, maaf. Kulfah tadi itu. Kulfah itu kalau sudah terputus, itu tidak membatalkan. Ini masih pembahasan putus atau enggak. Ma'adal kulfah, kulub itu kulit yang terputus yang dipotong ketika sunat itu enggak membatalkan kalau sudah terpisah. Amma hiya, kulfah itu fayantaqidul wudu bi massiha muttasilatan, kalau masih nyambung, nah itu masih membatalkan. La munfasilatan, tidak kalau sudah terputus. Wa kharaja bi fardil adami farjul bahimati, dan dikecualikan dari farjinya manusia, farjul bahimati, farjinya hewan. Kalau hewan tidak apa-apa, ngawinin kuda misalkan atau apa begitu, nah itu tidak membatalkan wudu. Fala naqdha bihi, maka tidak ada batal wudunya dengan sebab menyentuh farjinya hewan. Idla yushtaha bihi, karena tidak ada syahwat dengan itu. Wal muradu bi batinil kaffi, kemudian dimaksud dengan batinil kaf, bagian dalam telapak tangan, huwa batnur rohataini, adalah bagian dalam rohat ini, wa butunul asabi', dan bagian dalam rohat ini, wa butunul asabi', dan bagian dalamnya jari-jari, wal munharifu ilaihima, dan yang di sisi-sisinya. Ingdan tibaqihima ma'a yasiri tahamulin, ketika ditutup keduanya. Jadi kalau kita tutup begini, maka yang namanya batinul kaf. Batinul kaf wal munharifu, dan yang condong, ya, wal munharifu, yang condong ilaihima kepada batinul kaf, ingdan tibaqihima, ketika ditutup keduanya, ma'a yasiri tahamulin, agak ditekan sedikit. Itu namanya daerah yang membatalkan wudu ketika digunakan untuk menyentuh farji, kubul atau dubur. Duna ru'usil asabi', bukan bagian ujung-ujungnya jari. Wa ma bainaha, dan di antara dua jari ini, sela-sela ini juga tidak. Bagian sini ini enggak. Karena walaupun kelihatan putih tapi tidak termasuk. Wa duna harfil kafi, dan juga bukan sisi-sisi telapak tangan. Itu tidak membatalkan. Jadi pokoknya yang bagian dalam lah. Kalau kita tutup begini, nah itu yang nempel, yang nggak kelihatan, itu namanya batinul kaf. Wa dzalika liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man massa farjahu, barang siapa yang menyentuh farjinya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, man massa dzakarahu, siapa yang menyentuh zakarnya, falyatawaddo, hendaknya dia berwudu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, idza afdha ahadukum biyadihi ila farjih, barang siapa yang mencapai farjinya dengan tangannya, walaysa bainahuma sitrun, dan tidak ada satir, tidak ada penghalang, wala hijabun, dan enggak ada hijab, falyatawaddo, hendaknya wudu. Jadi kalau megangnya pakai sarung tangan, itu tidak. Pokoknya intinya kulit dengan kulit. Wan naqidu min qubulil mar'ati,
Nah, sekarang bagian mana yang membatalkan itu? Yang membatalkan min kubulil mar'ati, dari jalan depannya perempuan, multaqa syufraiha ma'al mangfidhi, yaitu daerah bertemunya dua bibir, yaitu dua bibirnya ma'al mangfidhi beserta jalan keluarnya air seni. Itu jadi apa namanya, posisi bertemunya dua bibir itu, nah disitulah yang membatalkan. Tapi kalau pinggir-pinggirnya enggak. Lama wara'ahuma, tidak, bukan bagian bukan bagian yang di belakangnya. Min mahalli khitaniha, berupa tempat khitannya. Ai fala naqda bihi, maka tidak ada membatalkan dengan menyentuh bagian itu. Wa minar rajuli, dan bagian dari laki-laki, jami'udz zakari, seluruh bagian zakar. Seluruh bagian zakar. Lama tambutu alaihil anatu, bukan bagian yang ditumbuhi rambut. Di bagian zakar, bagian batangnya itu, nah itu yang membatalkan. Bagian yang ditumbuhi rambut itu tidak. Itu tidak membatalkan bagi laki-laki. Wa huwa minad duburi, kemudian yang membatalkan bagian dari dubur, multaqal mangfidhi, adalah pas di lubangnya itu. Nah, pas di lubangnya itu. La ma'adahu, tidak selainnya. Jadi bukan langsung bagian pantat ini, enggak, tapi bagian pas di tempat keluarnya kotoran itu. Nah, itu yang membatalkan wudu. Kalau megang bagian itu, maka dengan menggunakan bagian dalam telapak tangan batal. Yundabul wudu'u min massi nahwil anati wa batinil aliyati, dan kalau ini memang disunnahkan. Kalau misalkan kita memegang pantat, gitu, walaupun belum sampai ke duburnya, memegang pantat, yundabul wudu', disunnahkan untuk wudu, sunnah wudu. Tidak sampai batal, enggak wudu juga tidak apa-apa, tapi sunnah untuk wudu. Wa asli fakhidin, begitu juga dengan memegang bagian selangkangan pangkal paha. Begitu juga kita kalau tanpa penghalang, sunnah wudu. Tidak membatalkan, tapi sunnah wudu. Kadza fi hasyiatil bajuri, begini disebutkan dalam hasyiah al-bajuri. Baik, sampai sini saja dulu. Mungkin ada pertanyaan? Dua poin tentang hal-hal yang membatalkan wudu, yaitu kita bahas tadi hilang akal, sebab tidur, mabuk, pingsan dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah menyentuh farji anak Adam dengan ketentuan-ketentuan tadi. Kalau bukan milik manusia nggak masalah. Milik hewan atau yang lain itu tidak masalah. Kemudian menyentuhnya tanpa ada penghalang dan dengan menggunakan bagian dalam telapak tangan. Kalau bagian luar tidak membatalkan. Wallahu a'lam. Tidak ada yang bertanya? Bisa dipahami ya? Nah, ini yang membatalkan wudu. Jadi sehingga kita ini selepas kita tahu, tidak ragu-ragu, dalam mazhab Syafi'i yang membatalkan wudu cuma 4 ini saja. Sehingga nanti keluar darah, terkena najis, itu lain babnya. Itu nanti babnya menghilangkan najis, izalatun najasah. Jadi kalau hadas, itu lain. Hadas itu sesuatu yang abstrak, nggak nampak oleh mata, tetapi dia menghalangi sahnya sholat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa difahami, bisa jadi pegangan kita semua. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.